Tujuan utama kuliah kalau buat saya itu adalah bagaimana kemudian teman-teman melatih cara berpikir, baik itu kemampuan kreatif, berpikir analitis, dan juga kemampuan untuk bisa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, menganalisa, menemukan solusi, melakukan pemecahan masalah, itu adalah higher order thinking skill tadi. Karir itu selalu berbeda timeline-nya buat setiap orang gitu. Dan itu nggak apa-apa karena itu bagian dari perjalanan hidup ya gitu. Jadi jangan ngerasa ketinggalan cuma gara-gara LinkedIn-nya nggak sebegitu bagus gitu. Karena ada faktor-faktor lain yang akhirnya balik lagi untuk memperlihatkan mana sih karir ideal buat kamu. Karena karir ideal buat Bilal sama saya kan tentu saja berbeda kan. Di fase-fase cari kerja utamanya Bilal ya, mereka tuh sering banget overthinking dan mendegradasi diri mereka sendiri cuma gara-gara hasil dari rekrutmen yang tidak sesuai harapan gitu. Mungkin satu hal yang pengen saya tekankan adalah hasil rekrutmen itu bukan gambaran dari kualitas diri kamu gitu. SDM berkelas menurut saya itu adalah ketika dia itu paham sama kelebihan dirinya, paham terhadap apa saja dari dirinya yang perlu ditingkatkan, dan mau terus berusaha untuk menjadi versi lebih baik dari dirinya sekarang, terus menerus tanpa harus membandingkan dirinya sama orang lain. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, orang yang bakal membantu kamu untuk lebih kenal jalan karirmu sendiri. Ada Vina Mulyana. Halo Bilal, halo teman-teman yang penonton setia dari Suara Berkelas. Happy sekali akhirnya aku bisa ngobrol dengan Vina di Suara Berkelas karena aku yakin banyak teman-teman yang masih ragu atau masih cemas bahkan melihat jalan karirnya sendiri. Pertanyaan sederhana sebelum kita masuk ngebahas tentang karir, pekerjaan, dan lain-lain. Siapa Vina? Yang jarang orang tahu, siapa Vina dengan bahasa yang mudah orang pahami? Oke, siapa Vina yang dengan bahasa yang mudah orang pahami? Saya adalah seorang edukator yang menyampaikan materi edukasi dengan beberapa platform, baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Sedikit cerita, saya sudah mulai ngonten sejak tahun 2021, ya selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Mungkin banyak dikenal sama teman-teman tuh mostly membahas tentang practical tips bagi mereka yang bertransisi dari dunia perkuliahan ke dunia profesional maupun mereka yang sedang berada di awal-awal karir profesionalnya gitu. Jadi lebih banyak ke tips-tips untuk bekerja, meningkatkan karir. Di luar itu, saya juga seorang edukator yang sekarang aktif sebagai seorang trainer yang fokusnya membantu teman-teman yang ingin bekerja juga tapi platformnya itu remote sama freelance. Ya, jadi sebenarnya semua hal yang saya kerjakan itu mostly berada di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan memang kalau ngomongin soal Vina dan passionnya dan melihat diri Vina sendiri, memang bisa dibilang bahwa saya itu melihat diri saya itu sebagai seorang edukator dan guru kali ya gitu. Yang senang sharing ilmu dan mendapatkan kebahagiaan gitu dengan melihat perkembangan atau pertumbuhan dari orang yang kemudian saya bisa bantu lewat konten-konten yang dibagikan. Aku penasaran, tapi nanti aku bakal gali tentang bidang yang sedang kamu jalani sekarang, itu pengembangan sumber daya manusia tadi, karena itu penting sekali di negara kita sekarang. Tapi sebelum itu aku mau masuk ke apakah pernah berada di fase overthinking sekali ketika memutuskan jalan karir? Karena aku yakin ya teman-teman yang menonton ini mungkin ada setengah dari populasi yang menonton ini itu masih bingung, masih cemas, masih overthinking terhadap apakah ini jalan yang tepat, apakah ini sesuatu yang aku upayakan dan 5 tahun kemudian tidak aku sesali gitu. Pernah overthinking? Tentu saja pernah. Jadi momen yang paling ingat itu adalah ketika waktu itu kuliah semester 5 ya. Jadi kuliah semester 5, dulu saya kuliah itu di bidang teknik gitu. Dan ketika masuk semester 5, itu adalah momen pertama kayaknya saya itu bisa bertanya ke diri saya sendiri, ke diriku sendiri itu, is this the right thing for me? Dan ternyata jawabannya adalah enggak gitu. I cannot see myself working as an engineer. Dan itu udah tahun ke-5. Udah semester ke-5. Jadi saya udah 2,5 tahun kuliah
dan baru ngerasa bahwa I think this is not for me. Tentu saja itu adalah fase overthinking terberat ya. Yeah. Dan kalau anak sekarang mungkin bilangnya itu jatuh dalam mental breakdown gitu. Tapi saya merasa bersyukur bahwa di momen itulah saya benar-benar bisa menggali, berkontemplasi dan refleksi ke saya nggak bisa ngelihat diri saya kerja jadi seorang engineer terus saya mau kerja jadi apa gitu. Dan di momen itulah saya akhirnya bisa bertanya lebih dalam, akhirnya sekarang mau ngapain, akhirnya nanti kuliah selesai mau apa gitu, dan barulah ketemu jawabannya 1,5 tahun kemudian. Jadi 3 semester kemudian setelah saya berkontemplasi pas banget mau lulus. Jadi saya cuma mendapat jawaban adalah bahwa saya itu punya ketertarikan yang sangat besar di bidang sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, dan juga punya bakat di bidang komunikasi. That's it. Itu aja yang saya tahu Lal gitu. Nah, dari situ akhirnya kemudian langkah pertama yang paling visible untuk dilakukan setelah lulus kuliah, akhirnya pekerjaan pertama itu di bidang komunikasi, saya jadi jurnalis 3,5 tahun. Baru kemudian pindah ke perusahaan lain, saya bekerja jadi HR gitu. Jadi apakah pernah dan itu adalah momennya, cerita singkatnya. Tapi kalau saya bisa balik lagi ke momen itu dan pertanyaannya adalah what would I do differently, saya mungkin gak akan benar-benar menyesali ya bahwa momen itu hadir di hidup saya. Karena ternyata kalau saya bisa bilang salah satu pelajaran terbesarnya adalah memulai karir yang ideal itu selalu dimulai dengan mengenali diri kamu sendiri. Jadi kalau sekarang saatnya kamu ngerasa bahwa bingung, kamu overthinking, kamu takut bahwa pilihan yang kamu ambil itu gak sesuai sama apa yang kemudian kamu akan jalani bertahun-tahun ke depan, rasanya paling pas hal yang dilakukan untuk bisa mengatasi itu adalah mengenali diri sendiri dulu. Izinkan aku untuk lebih menggali sisi upaya untuk menemukan jawaban-jawaban kamu berkontemplasi tadi, kamu ingin menggali dirimu sendiri gitu. Actionable steps nih, yang steps. bisa kita lakukan sekarang. Bertanya 4 hal. Yang pertama, apa yang kamu suka untuk lakukan? What things that you like to do, gitu ya. Yang kedua, apa yang kamu ahli mengerjakannya? Nah, ahli ini agak tricky nih. Bukan cuma kita yang harus self-assess kalau kita itu ahli gitu ya. Tapi kadang-kala kita juga harus mendengarkan orang-orang di sekeliling kita untuk ngasih tahu. Atau mungkin kamu bisa bertanya, kalau saya apa sih hal yang menurut kamu saya itu bagus untuk lakukan? Atau apa sih yang orang itu selalu tanyakan ke saya dan mereka percaya saya untuk lakukan gitu. Nah, itu biasanya adalah indikator bahwa kayaknya kamu ahli nih, punya bakat di sini gitu. Yang ketiga, kalau kamu ngerjain itu, kamu bisa dapat keuntungan buat diri kamu sendiri gak? Dan yang keempat, apakah hal tersebut bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu. Jadi itu adalah 4 pertanyaan, framework yang saya bilang ya, yang saya tanyakan ke diri saya sendiri waktu berada di fase-fase overthinking itu Lal. Tentu saja jawabannya gak bisa cepat didapat. Mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan dalam kasus saya aja 1,5 tahun gitu ya, saya baru dapat jawabannya. Tapi nggak masalah gitu, karena balik lagi, perjalanan untuk mengetahui karir yang pas itu selalu dimulai dengan mengenali diri kamu sendiri. Nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Sambil kemudian menggali 4 jawaban itu, teman-teman juga harus berani buat eksplorasi. Karena seringkali kita tuh nggak pernah tahu apakah yang kita rasakan itu beneran kita suka atau kita ahli atau enggak gitu ya, sebelum kemudian kita benar-benar ngelakuinnya gitu. Apa yang kamu suka lakukan, apa yang kamu ngerasa ahli banget atau jago di situ, apa yang kamu merasa dapat keuntungan dari sana, dan apakah kamu bisa kasih value atau menguntungkan orang lain juga gitu. Kalau aku miss satu hal deh, apakah itu komplit? Apakah itu komplit? Rasanya mungkin bisa dijalankan, tetap dijalankan gitu ya. Tapi dalam diri mungkin teman-teman masih ngerasa ada yang belum fulfill. Ya, jadi kayaknya kalau saya ngelakuin itu gitu, misalnya saya suka, saya ahli, saya bisa dapat keuntungan. Tapi kamu ngerasa kayaknya ini impact ke society-nya nggak segitu besar deh. Nah,
kalau kita bicara tentang teori Maslow gitu kan, kita kan bagi teman-teman yang belum tahu nanti mungkin bisa lihat ya di internet, itu kan ada hierarki Maslow gitu. Semakin kemudian teman-teman lengkap nih yang versi bawah, teman-teman akan longing ke self actualization lebih tinggi kan. Nah self actualization itu kalau dari pengalaman saya bukan hanya berasal dari diri sendiri, tapi gimana kemudian kita bisa mendapatkan rasa fulfillment dari apa yang kita lakukan buat orang lain gitu. Misalnya seperti itu. Jadi apakah komplit? Bisa saja tetap dikerjakan, tapi kalau rasa fulfillment itu aku nggak bisa ngasih tahu orang lain ya, tapi rasanya kalau untuk diri saya sendiri mungkin fulfillment itu belum lengkap ya. Kalau empat-empatnya belum bisa checklist gitu. Ada teori yang namanya the four bonus theory yang pernah aku baca dari tulisannya James Clear. Dibilang kalau kita mau hidup yang lebih berkelas, maka kita harus mengorbankan beberapa dari sumbu di hidup kita. Let's say ada 4 sumbu, makanya namanya the four bonus theory. Ada kesehatan, ada keluarga, ada karir, dan pertemanan. Gitu. Di fase kamu, pernahkah ada hal yang kamu korbankan, sumbunya kamu kecilin untuk memprioritaskan sumbu yang lainnya gitu? Iya, sumbunya dikecilin. Kalau dari saya sih sebenarnya saya lebih memilih untuk bisa tetap mencari keseimbangan dari keempat sumbu tersebut. Nah, yang saya pahami setiap orang itu derajat keseimbangannya bisa beda-beda. Ya, kalau dikecilin banget rasanya kalau saya enggak ya, karena baik itu keluarga, teman, pekerjaan, dan satu lagi itu tadi adalah kesehatan. Semua itu adalah faktor-faktor integral yang sangat penting buat hidup saya dan bisa membuat tetap fungsional gitu hidupnya. Nah, tapi untuk bisa mencapai semuanya kan fokusnya nggak bisa langsung ke semuanya ya gitu. Jadi selama perjalanan karir ini sih kayaknya saya itu bisa bilang gini, ada fase-fase tertentu di mana kemudian keseimbangannya itu berbeda derajatnya gitu. Jadi di 10 tahun pertama karir yang kemudian derajatnya mungkin bisa lebih tinggi gitu ya, tapi nggak benar-benar tinggi banget, itu tentu saja adalah karir, keluarga, 2 itu. Teman dan kesehatan mungkin saya nggak benar-benar fokus banget gitu ya gitu. Jadi mungkin 2-nya agak di bawah, 2-nya lebih tinggi. Tapi masuk nih sekarang udah di fase 10 tahun kedua karir gitu ya. Saya merasa bahwa akhirnya yang namanya kesehatan, yang namanya keluarga, yang namanya kesehatan, keluarga sama ya kesehatan dan keluarga itu kayaknya bisa punya porsi yang lebih tinggi gitu dibanding teman, dibanding pekerjaan gitu. Jadi karena pekerjaan juga udah lebih stabil gitu ya, teman juga akhirnya kan circle-nya nggak sebegitu banyak kayak dulu kita di usia 20 tahunan. Akhirnya itu jadi lebih turun, yang satu lagi menarik gitu. Nah, paling apa yang mau di-share adalah ini juga saya sempat baca di salah satu bukunya, saya lupa judulnya The Long View. Karya John siapa gitu, nama belakangnya saya lupa. Dia bilang gini, namanya karir itu biasanya dibagi ke dalam 3 fase berbeda. 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga. Karena kita tuh biasanya menghabiskan lebih dari 30 tahun, hampir mungkin 30 tahun hidup kita untuk berkarir. Apapun bidangnya, apapun fokusnya. Nah di tiap fase 10 tahun itu biasanya akan ada fokus yang kemudian kita lihat gitu ya. Nah 10 tahun pertama itu yang disebut dengan nama fase eksplorasi. Nah ini adalah fase-fase yang mungkin teman-teman usia 20 tahunan lagi mulai ngerasa gitu ya. Apakah ini benar untuk saya, apakah kemudian ini cocok untuk saya atau enggak gitu. Nah tapi itu adalah fokusnya gitu, itu adalah momen dimana kemudian teman-teman tuh bisa ngeliat is this thing right for me gitu. Jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan pertama dan pertanyaannya Bilal, is this thing right for me? You'll never know, but you have 10 years actually to figure that out gitu. So you still have time gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa I've been left out nih kayaknya gitu ya. Tenang aja, enggak kok gitu. Kalau dalam teorinya itu ada 10 tahun pertama tadi. Nah, masuk kemudian ketika teman-teman usianya di awal 30-an, itu akan masuk ke 10 tahun kedua. Yang disebut dengan dengan fasenya fase spesialisasi. Jadi biasanya di momen ini teman-teman udah memilih kira-kira apa yang menjadi spesialisasinya, akan lebih fokus ngejalanin hal itu gitu ya. Karena biasanya komitmen dan bebannya juga berbeda. Udah berkeluarga, udah punya udah bisa membangun rumah tangga sendiri gitu. Dan fase ketiga, 10 tahun ketiga itu yang disebut dengan meninggalkan legacy. Itu adalah usia 40 tahunan ke atas tuh. Ya, waktu dimana kemudian teman-teman akhirnya
sudah berada di level yang pucuk pimpinan, udah bisa manage perusahaan yang lebih besar, dan akhirnya fokusnya adalah bagaimana kemudian saya bisa meninggalkan sistem, meninggalkan legacy sampai nanti akhirnya saya pensiun gitu. Jadi setiap fase itu rasanya forbearersnya bisa beda-beda gitu. Dan akhirnya kita juga bisa punya definisi sendiri nih, mana forbearers yang paling pas buat fase-fase tadi gitu. Wow, itu bagus banget. Itu jawabannya bagus banget karena ketika Vina menjelaskan tentang the forbearance teorinya, orang yang mungkin 30-an, 40-an tuh gak relate. Just setiap orang tuh punya fase hidupnya masing-masing. Betul. Terutama ketika ada yang bilang 20-an mungkin kita punya energi ya, punya waktu. Uangnya gak ada. 30-an mungkin transisi. Mungkin uangnya ada, energinya ada, waktunya gak ada gitu. 40-an juga bisa kebalik gitu. Uangnya ada, waktunya ada, energinya yang malah hilang. Jadi sesuaikan dengan apa yang kamu lagi lakukan atau rasakan sekarang. Tapi aku mau gali ke fase orang-orang yang masih di fase pertama, which is fase eksplorasi. Yang dimana kan kita mengkategorikan eksplorasi ini kayak mencari tahu. Berarti mencari tahunya beneran beraksi dong, bukan kayak mencari tahu doang aku mau kerja apa. Tapi beneran deep dive untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan itu kan. True. Karena nggak ya sampai sejauh ini ya, saya udah 15 tahun kerja, saya nggak pernah bisa dapet satu cara, satu tools yang bisa ngumpulin data sebagus kalau kita tuh ngelakuinnya itu beneran. Jadi cara eksplorasi paling tepat itu adalah kita ngelakuin itu sendiri gitu. Karena akhirnya kita bisa merasakan apa yang tidak pas dan apa yang pas dari sini. Dan ini yang menarik ya Lal, soal karir yang ideal. Rasanya tuh orang ketika bilang karir yang ideal tuh semuanya positif gitu. Padahal sebenarnya tuh enggak. Karir yang ideal itu adalah di mana teman-teman tuh suka ngelakuinnya, teman-teman ahli dalam melakukannya, dan teman-teman juga bisa mengkompensasi apa yang tidak enak dari karir itu. Jadi kan ada setiap pekerjaan tuh ada yang enak dan gak enaknya kan. Nah ketika kemudian kita mencari definisi ideal dari pekerjaan itu, jangan ngelihat yang enaknya aja. Tapi yang ditanya ke diri kita adalah, walaupun ini gak enak, kamu tetap mau ngelakuin gak? Dan kalau misalnya mau ngelakuin sampai sejauh mana? Nah ketika kemudian kita oke, itu ada enaknya ini, gak enaknya ini, dan saya bisa compensate nih, saya bisa merasa bahwa faktor-faktor yang tidak nyaman ini bisa tetap saya pekerjakan lah, tetap saya lakukan lah walaupun gak nyaman gitu. Nah itulah kemudian akhirnya teman-teman memahami bahwa oh ternyata yang pas untuk saya tuh porsinya kayak gini gitu. Ini adalah resiko yang mau saya ambil dan resiko yang tidak mau saya ambil gitu. Nah itu definisi buat setiap orang beda-beda gitu. Makanya balik lagi ke statement pertama, karir yang ideal itu selalu dimulai dengan mengenali diri sendiri. Karena dengan mengenali diri sendiri, kamu akan tahu sejauh mana enak dan tidak enak yang mau kamu kompensasi tadi. Aku garis bawahi ya, belajar untuk kompensasi apa yang gak enak. Jangan lihat enaknya doang. Even ketika aku memutuskan masuk ke dunia kreatif, aku berpikir wah enak banget ya dunia kreatif gitu, uangnya bakal gede gitu, terus audiensnya besar. Padahal orang di luar sana nggak tahu bahwa weekend kita harus kerja juga. Karena weekend tiba-tiba brand atau klien kita butuh kita tuh kita harus ready gitu. Kita harus mengorbankan akhir karir kita. Betul gitu. Dan pertanyaannya, kalau weekend tetap kerja, apakah Bilal mau mengkompensasi hal itu nggak? Kan jawabannya Bilal sama jawabannya Vina bisa berbeda, atau jawaban sama di teman-teman yang ada di rumah juga bisa beda gitu. Jadi itu hal tadi yang kemudian seringkali jawabannya tuh selalu datang dari diri kita sendiri gitu. Nggak bisa kayak kemudian kita cuma nulis, kita juga cuma tanya, bener-bener harus ngelakuin. Karena akhirnya derajat enak dan tidak enaknya itu kita sendiri kan yang pahami. Aku ingin mewakili teman-teman di sini yang mungkin masih struggle untuk menemukan pekerjaan ideal mereka ya. Mereka berpikir bahwa, setiap hari ini aku ngelakuin hal yang sama terus, aku benci dan aku pengen resign. Bagaimana cara Vina ngobrol sama teman-teman yang masih ambigu banget untuk menemukan pekerjaan idealnya atau belum punya pekerjaan bahkan, selain 4 metode berpikir tadi yang lebih realistis, yang lebih mudah dipahami? Kalau pertanyaannya adalah, ini aku benci banget, aku pengen resign, saya akan bertanya lebih dalam, apa dari hal itu yang sebenarnya kamu benci dan kamu pengen resign?
Karena jawabannya mungkin nggak semua dari bidang pekerjaan itu, balik lagi ya, nggak semua dari pekerjaan yang dilakukan itu pasti nyaman, pasti ada tidak nyamannya. Nah dari beberapa faktor ketidak nyaman, mana sih yang paling bikin benci dan tidak nyaman tuh yang mana? Nah seringkali perasaan kita tuh menutup kemudian kemampuan kita untuk melihat lebih dalam tadi gitu. Jadi coba lihat lebih dalam aja. Apa sih hal dan faktor itu yang sebenarnya kamu benar-benar gak nyaman? Rutinitasnya kah? Yeah. Karena kamu ngerasa kamu gak terlalu cocok untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat repetitif? Orang-orang di dalamnya kah? Rekan kerjamu kah? Project yang kamu lakukan kah? Jarak antara rumah ke kantor kah? Atau metode bekerjanya kah apa gitu. Seringkali kan kayaknya jawabannya itu nggak semuanya Bilal gitu ya. Nah dengan melihat lebih dalam kita jadi tahu apa kemudian mitigasi solusi yang bisa akhirnya kita lakukan. Dan mitigasi solusinya tuh nggak selalu resign loh. Ya. Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utamaku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. That's the point ya. Iya kan? Contoh, kalau misalnya ya dari survei aja ya. Dari survei kan yang biasanya yang bikin gak cocok itu yang pertama adalah gaji, yang kedua itu rekan kerja. Ya benar. Gaji dan rekan kerja ya. Nah, kalau misalnya let's say rekan kerja, apakah memungkinkan kalau misalnya kemudian kamu itu di expose ke project yang berbeda di sebuah perusahaan? Kan rekan kerja yang bekerja sama kamu juga mungkin berbeda-beda juga gitu. Atau mungkin kamu bisa meminta bantuan bidang HR gitu untuk bisa memediasi kalau misalnya memang ada konflik, ada hal-hal yang perlu dibicarakan sama atasan gitu. Atau apa kemudian yang bisa dilakukan untuk bisa menavigasi hal itu? Bagian mananya sih yang bikin gak sukanya gitu. Seringkali kan kita hanya terjebak sama pemikiran kita sendiri gitu. Belum tentu bahwa resign itu jadi solusi yang bisa langsung dilakukan gitu. Ada kok beberapa solusi lain yang kemudian teman-teman bisa exercise. Contoh, bisa kan kemudian nanti mutasi misalnya ke tim yang lain. Atau bisa nanti kemudian projectnya melakukan project yang berbeda gitu. Atau misalnya jarak antara kantor sama rumahnya gitu. Mungkin ada kantornya di daerah yang lebih dekat rumah gitu ya. Ternyata ada buka cabang di situ, bisa pindah ke situ gitu. Jadi coba untuk bisa lihat lebih dalam ya, mungkin saran saya gitu, dari apa hal-hal yang ketidaknyamanan tadi sebelum memutuskan satu langkah yang cukup cukup besar gitu. Kalau resign itu kan soalnya langkahnya cukup besar ya. Gitu. Ya. Memetakan atau kamu harus bisa menjelaskan juga alasan utamamu kali ya. Bukan menjelaskan tapi kayak melihat lebih dalam. Kalau saya toolsnya tuh saya suka journaling sebenarnya gitu. Jadi kalau ada perasaan, baik itu perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, kecewa, itu baiknya ditumpahkan kan di jurnal ya gitu. Nah seringkali kita tuh jadi bisa paham cara kita berpikir dan cara kita merespon sesuatu dan melihat itu jadi lebih objektif. Nah akhirnya ketika teman-teman perasaannya sudah dikeluarkan, ketika teman-teman membuat keputusan kan gak lagi emosional ya gitu. Jadi bisa ngelihatnya lebih objektif gitu Bilal. Ya. Tapi bagi teman-teman yang udah bulat untuk resign, terus mereka mau masuk ke, let's say, tiba-tiba switch career atau cari pekerjaan baru, apa nih fundamental berpikir yang harus mereka punya? Resign itu kan sebenarnya juga alasannya macam-macam ya, nggak cuma pengen peningkatan karir, nggak cuma pengen naik gaji atau mendapatkan kesempatan lebih besar.
Ada juga mungkin yang pengen bisa punya lingkungan kerja yang lebih akomodatif karena dia itu harus punya kewajiban lebih besar gitu mengurus keluarga misalnya. Atau dia merasa bahwa pengennya punya waktu lebih banyak karena ada beberapa urusan yang harus dia kerjakan juga gitu. Nah jadi coba ingat kembali alasan yang teman-teman pilih ketika memang sedang memutuskan untuk switch karir, pindah pekerjaan, atau masuk ke pekerjaan yang baru itu apa gitu. Dan coba lihat juga gitu ya, apakah perusahaan selanjutnya atau jenis pekerjaan selanjutnya itu bisa benar-benar mengakomodasi kebutuhan yang memang diinginkan. Balik lagi, pasti ada nggak nyamannya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah ketidaknyamanan yang kemudian bersumber dari pekerjaan yang ingin dijalani selanjutnya ini bisa diakomodasi lagi nggak? Bisa dikompensasi lagi nggak gitu. Jadi itu ada tiga pertanyaan ya, mungkin mindset berpikir yang kemudian mereka juga harus pahami ketika kemudian lagi mau pindah, mau switch career gitu, atau mau mencari pekerjaan yang lain. Apakah masih relevan, Vina, ketika kita ngomongin tentang latar belakang institusi formal misalnya? Kayak aku mau masuk ke dunia aku dulu karena dari pertama aku kerja sampai sekarang aku nggak pernah pakai ijazahku. Aku nggak pernah bilang aku kuliah di sini gitu, baru aku diterima kerja. Dan mostly pekerjaanku itu karena proximity. Kayak aku kenal si A, dikenalin sama si B gitu. Kemudian aku punya skills, kita kolaborasi, masih jalan sampai sekarang gitu. Apakah itu lebih relevan di zaman sekarang atau memang penting tuh memoles LinkedIn kamu yang seperfect itu atau membiarkan semua orang tahu aku lulusan kampus top. Nah kalau seperti itu berarti nggak apple to apple sama teman-teman yang dari kampus daerah gitu kayak aku. Nah gimana dari cerita kamu? Aku melihat bahwa memasuki pendidikan formal itu bukan cuma sekedar ijazah, Bilal gitu. Jadi itu dulu pemikirannya yang kayaknya harus digeser gitu ya. Jadi masuk ke perguruan tinggi atau ikut atau berkuliah lah ya gampangnya. Berkuliah itu bukan cuma buat ngejar ijazah. Tujuan utama kuliah kalau buat saya itu adalah bagaimana kemudian teman-teman melatih cara berpikir, baik itu kemampuan kreatif, berpikir analitis, dan juga kemampuan untuk bisa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, menganalisa, menemukan solusi, melakukan pemecahan masalah, itu adalah higher order thinking skill tadi. Nah, kaitannya dengan dunia pekerjaan, seringkali skill-skill ini tuh nggak kerasa bahwa teman-teman tuh sudah kuasai selama berada di institusi formal tadi. Padahal nanti ketika bekerja, ini adalah skill-skill yang sangat dibutuhkan, apapun pekerjaannya, dimanapun teman-teman bekerja atau apapun industrinya gitu. Jadi kalau kita balik lagi ngomongin pendidikan formal, jangan hanya melihat ijazah menurut saya ya, tapi kemampuan berpikir tadi itu yang sebenarnya adalah fundamentalnya untuk membuat teman-teman tuh bisa menjadi seorang yang sangat menjadi seorang yang sangat dibutuhkan lah di dunia pekerjaan. Nah, selain kemampuan berpikir gitu ya, atau tingkat pengetahuan yang teman-teman miliki, ada dua hal lagi sebenarnya yang ngebuat seorang kandidat itu diterima. Jadi yang tadi itu saya bilang dengan faktor pertama yang namanya pengetahuan dan keterampilan berpikir. Yang kedua adalah faktor keterampilan teknis yang bisa didapat seringkali bukan di institusi formal gitu, tapi di institusi non formal kayak organisasi, volunteering, magang gitu. Itu adalah tempat-tempat kemudian teman-teman mengasah keterampilan teknis tadi gitu ya. Dan yang ketiga itu ada namanya faktornya sikap atau behavior. Cara kita berperilaku, cara kita bersosialisasi, berkoneksi dengan orang baru yang dalam hal Bilal itu ya akhirnya proximity tadi yang ngebuat Bilal mendapat pekerjaan gitu. Nah jadi kalau ditanya apakah kemudian cuma gara-gara saya berkuliah saya itu bisa dapat pekerjaan, not necessarily kalau menurut saya. Tapi at least mereka itu punya 3 faktor tadi. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan berpikir, yang kedua keterampilan teknis, dan yang ketiga adalah sikap atau behavior gitu. Kalau bisa lebih spesifik, di mana aku bisa melatih higher order thinking skills aku? Apakah aku harus ikut kompetisi ketika 20-an awal atau di pas fase kuliah? Apakah aku harus ikut volunteer atau seperti apa cara pandang Vina
Atau kalau bisa Vina bisa balik ke 20-an awal, bakal ikut apa? Karena aku yakin itu bakal kepake 10 tahun kemudian. Oke, practical way, langkah-langkah praktis yang teman-teman bisa lakukan itu menurut saya adalah jangan berhenti belajar cuma selepas ruang kelas atau selepas pulang sekolah gitu. Jadi belajar itu nggak boleh selesai cuma di sekolah. Belajar itu tuh harus dilakukan terus-menerus, bahkan sepanjang waktu. Nah, untuk bisa melakukan itu, gimana sih cara praktisnya? Yang pertama, banyak baca dan mengkonsumsi informasi. Yang kedua, sisihkan waktu untuk belajar hal baru. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang belum pernah teman-teman coba. Bahkan ketika kamu ngerasa kayaknya itu adalah hal yang teman-teman gak jago banget gitu. Dan yang keempat menurut saya ini yang paling penting ya. Jangan temenan sama orang yang pemikiran dan latar belakangnya sama kayak kamu. Gitu. Jadi dengan mengekspos diri ke berbagai karakteristik dan kepribadian orang lain dan memahami cara mereka berpikir, cara mereka untuk menganalisa informasi dan membuka diri juga gitu dengan mendengarkan, dan bukan cuma mendengarkan ya, tapi kayak bertanya kenapa kemudian mereka bisa keluar kemampuan bertanya, kemampuan menyimpulkan seperti itu. Seringkali itu akan melatih kita juga untuk bisa menggeser sudut pandang kita dalam berpikir gitu. Jadi 4 sih, jangan cuma selesai belajar di sekolah atau di perkuliahan gitu ya. Jadi banyak baca, terus banyak coba hal baru dan gak takut coba hal baru juga. Dan yang terakhir adalah kumpulkan diri teman-teman dengan orang yang latar belakangnya itu gak sama. Tapi juga mereka itu punya pendapat, cara pandang, cara berperilaku yang berbeda. Karena itu menurut saya paling gampang untuk membuat kita mengekspos diri kita sama keterampilan berpikir tingkat tinggi itu. Ya. Mungkin aku bisa membantu untuk menggambarkan poin terakhir, yaitu jangan sering-sering expose dirimu dengan orang yang cara pandangnya sama. Which is sekarang ada podcast, ada event online. Betul. Kayak tadi Vina juga bikin satu kelas Betul. belajar kayak Betul. bisa online. Which is semua Bener. orang itu bisa punya akses di era sekarang untuk kenalan sama orang yang lebih pintar dibandingkan kamu, lebih punya experience dibandingkan kamu. Dan itu yang mungkin gak kita dapatin 10 tahun yang lalu ketika kita masih kuliah gitu ya. Aksesnya terbatas, betul. Terbatas ya. Betul. Jadi kayaknya sekarang tuh utamanya Gen Z ya, kayak mereka tuh berada di titik yang informasinya tuh overload gitu. Kayak mereka tuh bisa dapat informasi dari mana aja dalam waktu singkat dan jumlahnya banyak gitu. Bukan masalah mengkonsumsi informasi sebanyak-banyaknya sih, tapi memilih mana informasi yang paling pas dan memang dia fokus untuk mencerna gitu ya, dan buka diri untuk bisa kenalan sama orang baru apapun latar belakangnya ya. Itu paling gampang sih memang join komunitas gitu. Jadi itu cara mungkin yang teman-teman juga bisa lakukan. Ya dengan itu saya rasa kalau untuk saya sendiri ya selama 15 tahun terakhir itu yang ngelatih saya untuk bisa terus-menerus mengaplikasikan higher order thinking skill tadi. Aku ingat fase-fase 7 tahun lalu kali ya, ketika aku di semester akhir aku kuliah, itu aku memperbaiki LinkedIn-ku tuh seperfect mungkin, dipoles seperfect mungkin gitu. Flawless ya rasanya ya. Semua orang udah diterima kerja, Bill. Aku kenapa belum diterima kerja, jadi aku malah merasa tertinggal di LinkedIn. Ya. Apakah di zaman sekarang masih relevan sekali kalau HR itu bakal melihat polesan LinkedIn-nya, postingan-postingannya gitu, selain memang ketemu langsung atau bikin kamu bisa nge-solve problem itu secara langsung. Seperti apa ya kacamata Vina sendiri? LinkedIn itu sebenarnya fungsinya itu adalah untuk memberikan data tambahan atau informasi tambahan yang rekruter itu belum dapat di CV. Gitu. Jadi mungkin karena CV itu cuma 1 lembar gitu ya, dan gak semua informasi bisa dimasukin di dalamnya, apalagi bagi teman-teman yang belum bekerja selama itu atau di bawah 5 tahun, mungkin CV-nya harus pack gitu. Mungkin 1 lembar atau 2 halaman itu udah cukup. Nah, LinkedIn itu berfungsi untuk memberikan informasi tambahan yang mungkin saja belum tercantum di CV gitu. Jadi LinkedIn yang bagus itu seperti apa sih? Menurut saya LinkedIn yang bagus itu LinkedIn yang lengkap kali ya. Gitu. Tapi apakah harus benar-benar flawless? Flawlessnya seperti apa, saya juga nggak merasa. Setiap orang tuh kayak punya
caranya masing-masing gitu. Nah, apakah nanti diterima kerjanya cuma gara-gara LinkedIn atau CV? Tentu saja tidak. Kan ada proses-proses lain yang dia harus ikuti kan. Ada proses wawancara. Kalaupun wawancara nanti sudah lolos, ada wawancara user. Dua-duanya lolos, dia di onboarding, kemudian dia masuk di perusahaan, ada masa probation. Setelah probation juga dia dinilai lagi gitu. Jadi panjang sekali sebenarnya prosesnya untuk beneran melihat bahwa dia itu bisa beneran jadi kandidat yang ideal atau tidak gitu. Jadi balik lagi kalau kita ngomongin soal LinkedIn, saran saya ya memang di-update saja selengkapnya dan seperlunya gitu. Tapi jangan terlalu overthinking, wah gara-gara LinkedIn saya tidak diterima kerja. Apalagi yang paling menurut saya perlu dikurangi adalah pemikiran bahwa aduh saya ketinggalan, tapi ketinggalan di LinkedIn nih gitu. Tadi kata Bilal ya. Karena apalagi kita bicara soal karir itu selalu berbeda timeline-nya buat setiap orang gitu. Dan itu nggak apa-apa karena itu bagian dari perjalanan hidup ya gitu. Jadi jangan ngerasa ketinggalan cuma gara-gara LinkedIn-nya nggak sebegitu bagus gitu. Karena ada faktor-faktor lain yang akhirnya balik lagi untuk memperlihatkan mana sih karir ideal buat kamu. Karena karir ideal buat Bilal sama saya kan tentu saja berbeda kan. Iya. Apakah fair kalau aku bilang di era 3 tahun terakhir justru transisinya nggak cuma di LinkedIn tapi ke Instagram juga, ke TikTok kamu juga, ke YouTube kamu juga? Sebenarnya kalau di dunia profesional memang rekruter tuh lebih banyak melihatnya platformnya LinkedIn gitu. Kalau platform yang lain seperti Instagram, seperti YouTube atau misalnya TikTok, kalau misalnya teman-teman memang mau berekspresi di situ dan merasa bahwa dunia profesional saya tidak perlu tahu gitu ya bahwa saya punya ekspresi di sini, ya udah tidak perlu dicantumkan ketika kemudian teman-teman melamar kerja gitu. Atau ya kalau misalnya memang punya akun di Instagram dan memang akunnya lebih ke private, ya sudah di private saja gitu. Jadi balik lagi kalau kita ngomongin hal-hal tadi ya soal mengekspos diri, menginformasi di dunia yang serba teknologi ini, apalagi kita bicara soal dunia profesional, sejauh ini sepengetahuan saya yang banyak digunakan tuh platformnya LinkedIn sih Bilal gitu ya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman pas banget nih ngelamarnya jadi sosial media spesialis. Saya juga pengen nih ngeliatin bahwa saya itu juga bisa loh memanage sosial media, bahkan manage-nya minimal sosial media saya sendiri deh. Ya saya mau memperlihatkan itu di Instagram saya ya silahkan gitu. Jadi balik lagi posisi, industri, perusahaan kan bisa beda-beda kebutuhannya. Kayak orang ngedit 5 CV tapi diarahin ke 5 perusahaan berbeda, jadi agak sedikit penyesuaian gitu ya. Biar kelihatan lebih berkelas gitu. Ya. Kalau aku masuk ke isi kepala Vina tentang dunia HR gitu ya. Sebagai seorang yang pernah di HR apa hal yang selama ini tuh terkesan bohong banget di mata publik gitu, yang selama ini ditutup-tutupi gitu. Padahal faktanya HR itu cuma ngelihat orang dari situ gitu. Nggak ada sih kayaknya mau ngeliat orang cuma dari situ ya. Tapi tadi udah di spill sebenarnya. Kalau soalnya banyak di DM saya juga kan nanya, kenapa ya dia yang diterima bukan saya gitu. Dan biasanya di pertanyaan-pertanyaan itu atau di fase-fase cari kerja utamanya Bilal ya, mereka tuh sering banget overthinking dan mendegradasi diri mereka sendiri cuma gara-gara hasil dari rekrutmen yang tidak sesuai harapan gitu. Misalnya dia pengen banget masuk ke perusahaan itu, terus dia tidak diterima, dia merasa bahwa keterampilannya jelek lah, dirinya jelek lah gitu. Mungkin satu hal yang pengen saya tekankan adalah hasil rekrutmen itu bukan gambaran dari kualitas diri kamu gitu. Seringkali kalau misalnya kemudian kamu tidak diterima di sebuah perusahaan, banyak faktornya, dan dari faktor-faktor yang ada itu mungkin juga faktor-faktor yang gak bisa kamu kendalikan, bahkan gak bisa rekruter kendalikan gitu. Jadi lebih baik kalau saya ya ngomong sama mencari kerja, saya akan bilang fokus ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan aja gitu. Hal-hal yang bisa kamu kontrol aja, jangan terlalu overthinking ke sesuatu yang kamu bahkan gak tahu dapur di dalamnya itu seperti apa. Karena balik lagi tujuan rekrutmen itu kan cuma menemukan orang yang tepat di posisi yang tepat. Kenapa? Agar dia itu bisa cocok sama budaya kerja yang ada. Kalau misalnya kemudian ada kandidat nih bagus banget gitu ya, kita melihat dia punya keterampilan yang pas, pengetahuan yang pas gitu, tapi ternyata kita ngelihat kayaknya kandidat ini tuh nggak benar-benar cocok di lingkungan budaya itu gitu. Mungkin gara-gara faktor itu dia tidak diterima. Ya harusnya teman-teman bisa memahami bahwa oh iya ya, mungkin nanti ada perusahaan yang secara budaya lebih cocok sama saya gitu dibanding kemudian saya memaksakan untuk masuk ke perusahaan itu gitu. Jadi ya fokus sama hal-hal yang bisa teman-teman kontrol aja, menurut saya sih gitu.
Mungkin kalau bahasa motivasi yang klisenya kayak Tuhan menunda mimpimu karena sesuatu lebih besar akan datang gitu ya. Betul, bisa jadi gitu. Dan jangan pernah nge-define satu kali gagal atau ditolak tadi itu bahwa hidupmu yang gagal gitu. Iya, Jangan sampai itu betul. menggerogoti hidup yang lainnya gitu ya. Iya, karena memang saya juga pengen ngomong ini kali ya. Rata-ratanya tuh sekarang ya untuk satu lowongan aja, misalnya teman-teman melihat ada lowongan di LinkedIn, lowongan di beberapa platform mencari kerja lain ya. Untuk satu lowongan yang masukin lamaran atau CV dari hasil penelitiannya Glassdoor itu minimal banget 250 orang. Nah, dari 250 orang itu Bilal, yang masuk ke tahap wawancara itu cuma 4 sampai 6 orang. Jadi funnelnya tuh sangat kecil sebenarnya. Jadi kalau misalnya kemudian teman-teman gak diterima cuma gara-gara nggak bisa masuk ke funnel kedua dan merasa bahwa itu adalah kegagalan yang mendefinisikan kegagalan hidupnya, itu kayaknya nggak adil rasanya menurut saya gitu. Jadi nggak usah, ya coba aja lebih banyak gitu ya untuk melamar, karena memang funnelnya sekarang datanya gitu. Iya. Dan tadi sebenarnya aku bisa bilang ketika kita ngomongin tentang tiga hal yang tadi melibatkan pengetahuan ya, melibatkan tentang keterampilan sama behavior kita, kan bisa aja kita pakai jalur lain kan, nggak cuma pakai jalur ngelamar doang, bisa aja kita pakai jalur berteman dengan si A punya project, kita bisa jadi dilibatkan. Makanya aku dulu sempat tidak setuju dengan kata-kata orang dalam. Kalau lu emang ada keterampilan gitu, dan lu bisa memberikan value gitu. Iya, setuju. Jadi saya tuh selalu bilang setiap orang tuh harus punya 3 modal ya kalau mereka tuh mau mempersiapkan diri mereka tuh masuk ke dunia profesional. Yang pertama tuh clarity kita bicara banyak banget di awal ya, soal memahami diri sendiri, memahami aspirasi karir mau kemana. Yang kedua daya saing, atau saya sebutnya dengan competitiveness, tadi pengetahuan, keterampilan, sikap gitu. Itu ngebuat diri kita tuh lebih punya daya saing gitu dibanding kandidat yang lain. Dan yang ketiga itu adalah connections atau relasi tadi gitu. Karena balik lagi semakin tinggi gitu, apalagi nanti teman-teman karirnya kan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi pasti kan pengennya menanjak kan. Nah, jenjang karir yang semakin tinggi itu tentu saja yang dibutuhkan itu bukan hanya keterampilan dan pengetahuan gitu, tapi teman-teman juga punya relasi yang berkualitas atau enggak gitu. Karena gini, ketika kita bekerja, kita kan kerjanya sama orang. Dan ketika kita bekerja sama orang, landasan kita kerja sama orang itu kan trust ya, kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan dibangunnya dari relasi ini. Gak mungkin dong saya bisa percaya sama Bilal, tiba-tiba langsung ketemu saya langsung percaya, kan gak mungkin. Trust itu kan dibangunnya bertahun-tahun, melalui berbagai macam pengalaman, pertemuan dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya membangun relasi itu juga sepenting itu gitu. Karena pada akhirnya mereka yang bisa punya relasi ya akhirnya terbuka juga kesempatannya lebih besar. Ya, trust lahir dari output dan jam terbang. Dan tadi berarti 3C ya, ada clarity, ada competitiveness dan connection ya. Dan dengan tahu 3C itu bikin kita tuh lebih terarah, dan kayak tadi sekali gagal tuh nggak langsung ngedefine wah aku gagal gitu. Aku tadi menjanjikan di awal podcast untuk menanyakan tentang apa yang sedang kamu geluti gitu, dan aku bakal nanya ini sekarang. Sebelum kita ke ini, kamu lagi di bidang pengembangan sumber daya manusia ya. Kenapa memulai itu? Kenapa sepenting itu menggali potensi sumber daya manusia di negara kita? Dan apa long term game kamu itu? Kenapa sepenting itu menggali sumber daya manusia? Karena menurut saya satu-satunya kapital ya, modal yang bisa membangun dan punya faktor pengkali atau apa ya namanya ya, yang bisa mendatangkan hasil paling besar itu adalah ketika kita investasi ke manusia menurut saya. Bukan investasi ke teknologi, bukan investasi ke barang, tapi ke investasi ke manusia. Gitu. Karena setiap manusia tuh uniknya diciptakan sangat kompleks gitu. Dan setiap dari mereka itu punya aspirasi dan kapasitasnya masing-masing untuk berkembang gitu. Dan akhirnya setelah kemudian berkarir menjadi HR, saya merasa bahwa sebegitu pentingnya kita berinvestasi sama manusia, karena ketika kita investasi sama manusia, hasilnya itu paling bisa kita lihat ke generasi-generasi berikutnya. Dan paling long term hasilnya gitu. Itulah akhirnya kemudian yang mendefinisikan
purpose hidup saya ya. Akhirnya saya tuh mau jadi guru yang menginvestasikan waktu saya buat manusia gitu. Nah, sekarang akhirnya ngapain? Ya sekarang akhirnya balik lagi sibuknya di pengembangan sumber daya manusia, khususnya adalah buat mereka yang pengen bekerja, bidang kerjanya itu remote dan freelance gitu. Jadi selepas sebenarnya dari 1 tahun yang lalu udah buat platform sama partner bisnis saya orang Singapura, namanya Bebas Kerja. Ini adalah platform di mana saya itu kemudian bisa memberikan pengajaran skill teknis dan sangat aplikatif bagi teman-teman yang mau kerja remote. Kerja remote-nya seperti apa di bidang social media management, email and calendar management gitu ya, customer support gitu. Jadi ini itu terbuka bagi teman-teman yang mau punya kebebasan lebih, makanya namanya Bebas Kerja gitu. Nah, kenapa akhirnya ini jadi salah satu bidang yang saya geluti? Sebenarnya terketuk gara-gara data ini. Jadi kalau kita lihat partisipasi wanita Indonesia di dunia ketenagakerjaan atau partisipasi wanita bekerja di Indonesia selama 30 tahun, Bilal, itu angkanya tuh stagnan. Cuma sekitar 50%-an. Jadi cuma sekitar 50%-an wanita di usia produktif yang bisa masuk ke dunia kerja. Macam-macam sebenarnya alasannya, tapi salah satu 2 terbesar itu adalah karena mereka itu harus bisa punya waktu untuk mengurus urusan domestik atau pengen punya waktu juga untuk bisa mengurus keluarga. Nah, untuk bisa mencapai itu makanya akhirnya ini salah satu purpose Bebas Kerja juga gitu, untuk bisa ngebantu utamanya para wanita ya, pengen bisa lebih fleksibel gitu, tetap bisa berdaya, tetap bisa bekerja, tetap bisa menghasilkan untuk membantu keluarganya, tapi dengan kebebasan, dengan fleksibilitas yang lebih tinggi gitu. Nah, harapannya kalau misalnya kemudian Indonesia pengen jadi negara maju, let's say Singapura aja ya, partisipasi wanita di dunia kerja itu minimal sekitar kalau nggak salah 70%-an angkanya gitu. Nah, kita kemudian harus bisa sampai di situ tuh. Nah, salah satunya akhirnya kemudian saya membuat platform ini gitu. Banyak cara sebenarnya untuk bisa berkontribusi bagi negara ini ya. Terutama berkontribusi bagi generasi emas. Amin ya. Ya. Gimana cara kamu define kalau SDM itu berkelas? Definisi SDM yang berkelas ya, Vina sekarang. Definisi SDM berkelas menurut saya itu adalah ketika dia itu paham sama kelebihan dirinya, paham terhadap apa saja dari dirinya yang perlu ditingkatkan, dan mau terus berusaha untuk menjadi versi lebih baik dari dirinya sekarang, terus menerus tanpa harus membandingkan dirinya sama orang lain. Jadi dia konten sama hidupnya, jadi dia itu puas sama apa yang kemudian dia miliki gitu. Dan terus kemudian nggak sampai di situ aja, dia kemudian selalu menginvestasikan waktu, tenaga yang dimiliki untuk terus mau belajar, untuk terus mau berkembang gitu, agar kemudian menjadi individu SDM yang terus berkelas gitu. Dan menghasilkan SDM berkelas lainnya. Ya, dan mindsetnya tuh nggak cuma terjebak di berkompetisi, wah aku lebih menang, aku tertinggal. Tapi orang-orang yang berkelas seperti itu harusnya lebih gampang berkolaborasi satu sama lain dan berkontribusi bahkan bagi negara ini. Betul. Dan ini yang paling penting sih, bukan hanya berkolaborasi dan berkontribusi ya, tapi dia itu ketika membandingkan bukan ke orang lain menurut saya, tapi dia itu membandingkannya ke diri dia sendiri versi kemarin. Dia itu sudah lebih baik atau belum sih? Ya. Karena itu adalah perbandingan yang lebih sehat dibanding kemudian dia terus-terusan melihat ke atas atau dia melihat ke bawah. Karena dengan begitu kayaknya dia tuh akan lebih punya rasa puas dan berdaya sama apa yang dia bisa. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan? Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku butuh ketemu dengan orang-orang yang serius mau belajar proses kreatif suara berkelas dari 0 sampai punya 1 juta subscriber. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang konten waterfall, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi. 3 pertanyaan, Vina, dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Oktarian.
Kak, aku udah nggak punya sparks lagi di kantor. Aku harus seperti apa ya? Apa aku harus ganti kerjaan? Aku nggak punya sparks lagi di kantor. Oke. Sebagai orang yang pernah bekerja di kantor, pengalaman saya sparks itu selalu datang ketika teman-teman tuh melakukan sesuatu yang teman-teman excited. Jadi tipsnya, sarannya adalah coba tanya dulu ke diri sendiri ketika di awal dan sparks itu tuh muncul, itu apa yang bikin excited? Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa sih penting pekerjaan ini buat kamu? Apakah cuma kamu dapat gajinya atau peningkatan karirnya gitu ya. Nah, ketika kemudian kamu dapat gaji itu dan peningkatan karir itu buat siapa sih? Dan bayangin kemudian apa yang dia akan sampaikan ke kamu untuk itu gitu. Nah, seringkali ketika kita bertanya ke diri kita sendiri, siapa orang yang paling dibahagiakan ya ketika saya melakukan hal ini, seringkali sparks itu bisa muncul atau mengingatkan kita kembali why-nya kita melakukan ini semua sih. Dan itu tadi ya, sparks itu bisa beda-beda, tapi buat saya sparks yang paling tahan lama berkelanjutan itu kalau saya selalu ingat saya tuh kerja buat siapa dan dia itu bakal bilang apa ke saya gitu. Ketika kemudian saya itu bisa berkontribusi atau bisa ngasih ini buat dia gitu. Gitu sih. Mungkin dia berpikir dari awal bahwa ini akan happy terus gitu ya. Balik lagi, nggak ada pekerjaan yang happy terus. Kita cek pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua dari Ferry.Pradanatyo. Fenomena batu loncat demi naik gaji apakah dibenarkan? Standar naik jabatan berapa tahun ya untuk lulusan S1? Batu loncatan. Jadi tapi dia bilang batu loncat. Batu loncatan ya, nggak apa-apa sih batu loncatan daripada batu pondasi. Iya. Jadi sebenarnya secara data sendiri orang itu akan lebih punya kesempatan naik kompensasi, saya bilang ya, naik kompensasi lebih besar presentasenya dibanding kemudian dia itu stay di satu pekerjaan. Nah, tapi bukan berarti kemudian ini menjustifikasi teman-teman harus terus-terusan pindah gitu ya. Kan tadi pertanyaan kedua dari Ferry adalah berapa lama kalau seperti itu. Yeah. Nah, kenaikan presentase kompensasi itu sangat ditentukan dari seberapa besar dan seberapa berdampak gitu ya. Apa yang kamu lakukan di perusahaan sebelumnya. Jadi semakin kamu berprestasi, semakin kamu tuh bisa menunjukkan attitude yang baik atau mendapatkan impresi yang sangat bagus gitu ya di rekan kerja, itu akan meningkatkan daya jual kamu di perusahaan yang baru. Apalagi skillnya juga kan meningkat. Nah, saran saya sebenarnya 3 tahun gitu. Dengan breakdown yang pertama, tahun pertama itu adalah tahun perkenalan. Ketika kemudian kamu itu baru paham pekerjaannya apa, kamu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada, memahami budaya kerja di tempat situ tentu dan orang-orang di dalamnya. Tahun kedua adalah ketika kemudian kamu bisa lebih mandiri. Jadi udah paham lah mau mengerjakan apa dan lebih bisa berjalan independen tanpa harus disupervisi banget gitu ya sama atasan atau sama rekan kerja. Dan tahun ketiga itu yang saya sebut dengan waktu di mana teman-teman meninggalkan legacy atau meninggalkan sesuatu yang kemudian teman-teman tuh bisa ngasih tahu nanti kalau misalnya mau pindah atau nanti misalnya mau mencari kesempatan yang lebih besar, ini adalah yang saya lakukan gitu. Sehingga dengan saya melakukan ini harusnya saya juga bisa menduplikasi di tempat selanjutnya atau bisa menjadi lebih baik di tempat selanjutnya. Gitu jawabannya. Mungkin orang berekspektasi bahwa lulusan S1 fresh graduate itu langsung tuh gajinya 2 digit segala macam. Kalau ketemu dengan orang dengan ekspektasi seperti itu, apa nih batasannya? Kamu harusnya sadar bahwa belum mampu nih 2 digit gitu. Atau ada orang yang kan ada yang bilang aku 2 digit kok setelah lulus S1 gitu. Iya. Sebenarnya tingkat gaji atau besaran gaji itu sangat ditentukan dari yang pertama, beban pekerjaan yang harus dia ampuh gitu. Jadi jangan dikira gaji tinggi itu tidak datang dengan resiko dan konsekuensi ya teman-teman ya. Yang kedua, dengan kompleksitas skill yang dia harus kuasai. Dan yang ketiga, dengan macam-macam stakeholder yang harus dihadapi gitu. Jadi untuk bisa mencapai gaji yang lebih tinggi, tentu saja teman-teman harus bisa memahami hal-hal itu gitu. Apakah bisa langsung ke sana? Mungkin untuk beberapa industri dan beberapa pekerjaan bukan saja bisa gitu. Kalau misalnya dia lulus S1 bekerjanya di luar negeri,
gajinya dolar udah pasti mungkin Ya. bisa dikonversi ke rupiah langsung 2 digit gitu kan. Tapi balik lagi, beban pekerjaan, konsekuensi, diversitas stakeholder yang dia hadapi tentu saja berbeda gitu dengan mereka yang mungkin startingnya nggak lebih tinggi gitu. Jadi saran saya, kalau misalnya memang aspirasinya mau ke sana, bisa dilihat lagi industri mana dan posisi apa yang memungkinkan saya untuk bisa mencapai itu gitu. Dan jangan jadikan besaran gaji itu jadi faktor utama gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang total remunerasi, ini bahasa HR banget, total remunerasi itu bukan cuma besaran uang yang Anda dapatkan setiap bulan. Ada juga faktor lingkungan kerja, dan faktor benefit non-cash. Misalnya perusahaan tersebut bisa ngasih asuransi, bisa ngasih program-program, misalnya program cicilan, program pinjaman gitu. Nah itu kan sebenarnya bagian dari benefit juga gitu, walaupun bentuknya bukan gaji atau tunjangan misalnya gitu. Nah hal-hal itu seringkali harus dipikirkan juga, bukan cuma besaran uang yang Anda dapatkan setiap bulan. Gitu. Ya, ada orang yang level gajinya tuh tinggi banget tapi stresnya luar biasa. Jadi orang kadang nggak lihat ke situ ya. Betul, karena konsekuensinya selalu datang. Gitu. Ya. Alright. Pertanyaan ketiga dari Sharon_46. Kalau aku lihat transisi hidup kakak tuh seru banget. Yang dia tadinya jurnalis, BUMN, sampai jadi kreatorpreneur. Bagaimana harusnya punya mental jago beradaptasi di tempat baru dan hal baru? Caranya adalah memposisikan diri layaknya sebuah sponge. Dan punya mindset positif gitu. Jadi cara saya untuk bisa beradaptasi dengan cepat itu ketika saya ada di satu lingkungan yang baru atau satu situasi yang baru, saya tuh selalu mencoba untuk bisa menyerap semua informasi yang ada dan masuk aja gitu. Terus seringkali kan informasi itu memang kadang-kala ngebuat kita kok gitu sih ya. Kok gini banget gitu. Nah dibanding langsung ngejudge negatif terhadap informasi baru kita terima, saya itu selalu mencoba untuk melihatnya dari sisi yang positif aja gitu. Tanpa harus terlalu banyak bertanya kenapa gitu. Karena seringkali namanya alasan atau reason atau pelajaran itu nggak kita dapatkan dalam waktu yang singkat kan. Kita kan mungkin dapatnya 3, 5, 6, 1, 2 tahun setelahnya gitu. Jadi gitu sih caranya adalah bisa beradaptasi dengan cepat itu. Posisikan diri layaknya sponge ya yang bisa menyerap segala macam dalam waktu yang banyak, mau belajar dari manapun, siapapun dan kapanpun, dan punya outlook positif aja. Outlook positif ya. Tak kerasa emang kalau ngobrol sama orang berkelas ya. Oke, Vira. The worst advice yang pernah kamu terima? The words advice. Follow your passion. Kenapa saya bilang? Karena setelah 15 tahun saya bekerja dan juga akhirnya membimbing orang yang mau masuk kerja, saya jadi punya kesimpulan bahwa yang namanya passion, yang disebut passion itu adalah hasil, bukan sumber. Ya, passion itu akan munculnya belakangan, bukan di depan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ketika memilih sesuatu teman-teman harus tahu passionnya apa, seringkali nggak ada. Karena teman-teman nggak tahu passionnya itu apa. Passion itu muncul ketika teman-teman tuh punya ketertarikan. Ketertarikan itu teman-teman lakukan, teman-teman jalani, teman-teman assess, teman-teman nilai gitu ya. Dan ketika kemudian sudah menjalani itu semua, teman-teman merasa bahwa teman-teman bisa mendapatkan sesuatu, passionnya baru muncul. Jadi itu munculnya di akhir. Jadi saran saya kalau dibanding buat teman-teman yang baru bekerja ya gitu, jangan terlalu sibuk cari passion saya apa ya. Tapi coba aja daftar kesukaannya teman-teman apa, dicoba semua. Jadi eksplorasi aja. Ketika masih ada waktunya, kesempatannya, eksplorasi aja. Balik lagi, you still have time. You have like 10 years of the first chapter of your career untuk mencoba itu semua. Dan benar-benar memilih di pertengahan usia 20 akhir itu untuk memilih bidang mana yang pada akhirnya kamu fokusi. Nah di titik itu barulah kadang-kadang teman-teman baru paham, oh ini ternyata yang saya sebut dengan namanya passion. Passion is an output. Dan kalau ditanya, gimana caranya kamu menemukan passionmu? Aku beraksi dan aku rela kelihatan bodoh. Berkali-kali aku jatuh, aku bangkit lagi dan semua orang bertanya, kok bisa kamu menemukan passionmu? Terima kasih banyak Vina. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Bye.